menghadapi 2000 kali gagal itu? Bagaimana pas Anda menghadapi kegagalan 2000 kali? Thomas Edison menjawabnya apa? Saya tidak pernah gagal sekalipun. Saya tidak pernah gagal sekalipun. Saya sudah yakin pasti menemukan lampu. Dan saya tahu harus melewati 2000 langkah. Parah betul. Anda kalau ngerti omongan ini, Anda akan tahu kenapa Louis Tendian tidak akan pernah mati. Louis Tendian tidak akan pernah jatuh. Mau lu apain kek, mau gue ditolak kek, mau lo setelin kaset isinya cuma enggak, no, sampai jontor. Saya tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu, karena saya tahu hukumnya. Hukumnya adalah bukan masalah gagalnya, tapi yakin pasti sukses itu ada. Tapi gagal itu cuma mesti dilewatin aja, dan itu langkahnya, jalannya. Kalau Anda sudah tahu itu langkahnya, tentunya Anda akan happy menuju ke kesuksesan itu kan. Gagal, pasti gagal, pasti gagal, pasti gagal. Karena Anda tahu itu sukses. Nggak mungkin dong Anda gagal, aduh mati gua. Anda nggak ngerti berarti. Tuhan bilang, kumpulin 1000 voucher. Misalkan Tuhan bersabda, kumpulkan 1000 voucher, ditolak. Anda akan jadi diamond, Anda akan jadi director. Anda tahu nggak, kalau Tuhan udah bilang itu, kumpulkan 1000 voucher kegagalan, maka Anda akan sukses. Anda akan jadi gold lion, diamond, director. Kalau Anda sudah tahu 1000 voucher dikumpulin, Anda seneng nggak kumpulin voucher? Anda kumpulin kayak di mall gitu loh, kumpulin voucher berapa kali, terus tukerin cangkir gitu loh. Itu aja niat banget kan? Boleh tambah handuk lah, handuk sama cangkir. Senang banget kumpulin voucher kan? Nah sekarang supaya nyambung sama Anda bayangkan aja, kumpulkan voucher gagal supaya Anda bisa menemukan suksesnya. Itu udah hukumnya. Happy nggak waktu nemuin voucher? Happy nggak ketika ada voucher? Gagal happy nggak? Ditolak happy nggak? Jadi ketika Anda ditolak teman Anda akan bilang, thank you banget. Yes! Teman Anda pasti bingung. Yang bilang siapa? Dia bilang gitu kan. Loh, Anda bilang, hanya orang beriman yang mengerti. Yang lain bingung. Ditolak kok kita malah terima kasih? Dia nggak ngerti. Orang beriman. Anda sekarang sudah beriman. Ketika ditolak, Anda bilang, thank you banget. Dia mungkin bingung, apa maksudnya? Dia pasti mungkin berubah minggu depan. Mungkin benar-benar dia berubah. Gila ya orang, gak ada matinya. Tahan banting. Anda kumpulkan itu 1000 kali voucher, dapat sukses. Berarti tiap gagal, Anda thank you. Tiap gagal, thank you. Puji Tuhan. Tiap gagal, puji Tuhan. How meeting, naik motor, kempes-kempes, hujan-hujan, sampai rumahnya, udah janjian, tiba-tiba nyampe depan rumah, korden tutup semua. Korden tutup, pembantu keluar. Bapak nggak ada. Padahal di korden itu tengahnya ada hidungnya nih. Nah itu hidungnya ada kok, dia ngintip ini. Handphone mati. Kita telepon loh, Bapak udah janjian kok. Kita telepon dia. Handphone yang ada 7 sedang menghindar. Hati-hati, lo telepon lagi. Gimana rasanya udah janjian, motor kempes-kempes, nanjak, hujan-hujan, datang digituin. Keselnya minta ampun, pengennya berhenti. Terus kalau lo berhenti lo dapat apa? Ya miskin. So what gitu lo bangga banget sama berhenti. Go down. Ya down aja sama. Go down nih, gue paling geli lo sama yang down dong. Pak gimana Pak? Pak Luis gimana Pak? Itunya apa? Tipsnya menghadapi down. Gue ketawa geli, down aja bangga. Orang mah sibuk berkembang mencapai dunia langit ke-7. Ini go down Pak. Sorry ya, saya bilang saya nggak sempet down. Waktu terbatas, sorry ya. Down aja piara. Down nih. 1 kali presentasi, orang kan kita kan bikin silver planner, gold planner kan kita bikin kan. Presentasi 30 kali, ini merenung 30 kali. Ditolak sekali, down 30 kali. Lu gak ngapain? Lagi down. Udah berapa hari? 30 kali. Lu dapat pin down dong ya, down planner gue. Silver down. Gold down. Gue silver down, gue mau ngejar gold down. Orang usahanya dihitung, ini downnya dihitung. Bapak Ibu kalau Anda tahu seperti ini, Anda gak pernah down, gak sempet. Cepat kumpulin vouchernya, cepat. Karena Tuhan kasih berkatnya tepat pada waktunya. Nggak usah dipikir-pikirin lagi.
Langsung hitung. Gue 3 kali begitu tolak, berarti sama dengan 10 kali 30. Berarti gue nasibnya, bukan matematika. Satu perumahan nolak lo. Satu perumahan ada 100 kepala keluarga, 99 nolak lo. Orang ke 100 terima lo. Tiba-tiba dia orang berpengaruh. Dan 100 orang kepala keluarga join semua. Lo percaya? Percaya? Tuhan itu ada, nah dia. Di situ udah baru alamin, gila. Kalau lagi gagal, Tuhan tuh mana Tuhan? Lo terusin deh, baru nanti gila Tuhan tuh ada. Tuhan tuh ajaib lagi, kasihnya di belakang. Enak aja kasih gampangan, muka kayak lu. Gampang down gitu, muka down ngapain? Malaikat mau turun nggak jadi. Udah kirim berkat di tengah jalan lagi, belum baik lagi. Muka lu mesti muka yang pantang menyerah. Jadi kalau Anda ditolak orang, Anda dihina orang, ketemu orang udah janjian nggak datang orangnya, ketemu orang langsung tutup pintunya, Anda bilang sama Tuhan, hitung 1 ya. Malaikat itu kan nggak pernah libur, ada ganti shift. Iya, saya dicek. Jadi komputernya nyala terus ya. PLN kata sih sekali mati-mati, tapi kayaknya pokoknya semua data Anda tersimpan loh. Jadi kalau Anda gagal segala macam ditolak, dihitung 1 Tuhan. Kalau malaikat hitung 1. Wih, Tuhan tuh kan malaikatnya banyak. 1, 2, 3, nggak pernah salah itu. Nggak pernah salah itu. Dihitung udah cukup, berkat turun. Percayalah sama saya. Anda kalau nggak percaya, Anda pasti hitung-hitungan matematika. Pak, gue ketemu orang 3, semua nolak. Artinya, gunakan 10 kali, 30 kali tolak kan, Pak? Gue setrum loh. Matematika lu nggak kepake di sini. Ketinggian sekolah sih. Masa sekolah ketinggian akhirnya di sini bukan matematika? Ya, di sini bisa dibilang hukum probabilitas. Berarti statistik. Statistik itu berarti dari tindakanmu sekian pasti ada hasilnya. 80-20 biasanya seperti itu. Kayak lempar dadu nih. Nenek-nenek bunting lempar dadu. Kira-kira mau dapat angka 6 gimana caranya? Dipikirin, kedukun, dipelajari cara ngelemparnya, sekolah 30 tahun, mempelajari apa, belum mati kan? Atau apa Pak? Lempar aja terus. Sesimpel itu loh. Nenek-nenek bunting nggak pernah lempar dadu, lempar aja terus, pasti keluar angka 6. Sesimpel itu hidup ini sukses loh. Ribet amat, ruwet amat, muka-muka ruwet. Tapi kan kakak otak loh, tapi kan. Ngotot lagi Anda. Nenek-nenek bunting nggak pernah nembak, dikasih pistol, pelurunya nggak terbatas. Nembak terus, kena nggak pasti? Taruhan apa? Jas, dasi gitu. Taruhan dia nembak terus, dah. Tapi nggak terbatas, lama-lama kena. Taruhannya, lama-lama dia sambil merem sambil begini, dah. Lama-lama jago. Banyak sekali orang sukses yang bisa kita jadi contoh. Bukan cuma Thomas Edison. Thomas Edison, ketika dia cari lampu, orang bilang apa? Nggak mungkin. Mana ada lampu zaman dulu, berpikir pakai logika. Hari ini kita pasang lampu main cetek aja kan, nggak pakai mikiran. Cek, nyala. Kalau ada orang di antara kita 1 orang bingung, yang lampu ih. Foto dong gue. Kira kita bilang dia apa? Gila. Hari ini orang nggak tahu lampu dibilang gila. Dibalik yuk, dulu ada lampu. Berarti kalau ada orang bilang lampu, gila. Thomas Edison. Kalau lu temennya, istrinya, bapaknya, engkongnya, neneknya, kucing peliharaannya, lu pasti bilang dia gila. Lu nggak mungkin bilang dia bakat. Nggak ada lampu, dia nggak ada lampu. Nyobanya sampai 2000 kali. Kira-kira pas nyoba 3 kali, 4 kali, 5 kali, semua orang bilang apa? Tuh kan, mana lampu mbahmu? Kucingnya juga meong kan. Semua bilang, mana buktinya? 10 kali coba, 100 kali coba. Semua orang bilang, mana buktinya? Dan ternyata Thomas Edison tercatat menemukan ribuan penemuan yang paling banyak dan paling penting ketika dia tuli.
Jadi dia tuh ketika nyoba-nyoba apa terus meledak. Ketika meledak kupingnya tuli. Ketika dia tuli, dia menemukan penemuan terbesarnya sepanjang sejarah. Jadi banyak. Coba pikir, kira-kira kelebihan apa dari tuli? Fokus. Ketika dia dengar mungkin dia terganggu, tapi ketika dia fokus, ketika dia tuli dia fokus. Ketika dia fokus, udah nggak ada lagi yang bisa menghentikan dia. Tercatat penemuan terbesarnya adalah penemuan ketika dia tuli. Bisa nggak jadi orang tuli? Kalau colok kuping, terus ini nembusnya. Fokus. Thomas Alva Edison, manusia yang paling positif dalam segala hal. Kira-kira Thomas Alva Edison bakat nggak? Kalau bakat tuh begini, lagi jalan, lampu, menemukan lampu. Itu nggak sengaja nemuin namanya. 2000 kali sampai nemu, itu namanya ngotot. Bahkan dibilang lebih ke arah lebih ke arah bodoh. Orang pintar nyoba 10 kali pasti berhenti kepintaran kan? 10 kali. Secara hukum internasional dan matematis dan biologis dan kimiawi dan fisikawi, maka tidak akan terjadi ketemu lampu. Tapi dia 2000 kali diterusin. Bahkan saya bilang lebih cenderung ke blow on. Saking blow onnya diterusin. Makanya jangan kepintaran jadi orang, saya bilang. Lo kepintaran banyak perhitungan. Makanya kanker otak matinya. Udah pasti itu punya. Kepintaran segala dipikirin, segala diperhitungin. Makanya banyak orang kepintaran gagal, kepintaran miskin. Banyak orang kebanyakan mikir lebih miskin. Lebih baik dia bekerja bertindak, ada hasilnya, dia pelajari dari pengalamannya, daripada kebanyakan mikir alias enggak ngapa-ngapain. Punya nggak teman yang begitu? Punya nggak teman yang kerjanya duduk sambil menganalisa? Berkerut. Oke, gua akan pertimbangkan lagi. Gue lihat pertimbangan terus, 2 timbangan dia. Gila, dia turunan keluarga timbangan emang. Punya nggak teman seperti itu? Banyak bener ya, lu juga begitu. Banyak kayaknya kok. Gitu banyak. Lu sama. Ya lu sekarang udah join aja gitu. Dulu waktu belum join bakat-bakatan. Gak semua orang bisa sukses. Orang yang sukses itu kan Pak Luis, itu kan Pak Naga, itu kan dia, bukan gue, itu kan dia. Terus aja itu kan dia. Lama-lama tetangga lo yang sukses, itu kan tetangga gue. Lama-lama kakak lo, itu kan kakak gue. Lama-lama ngkong lo, itu kan ngkong gue. Lama-lama kucing lo, itu kucing gue. Kapan lo nya? Itu kan dia, bukan gue. Thomas Alva Edison 2000 kali gagal. Abraham Lincoln, Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders 1009 kali gagal. 1009 kali. Orang bilang apa? Jagonya ayam. Mbahmu yang nggak jago aja bikin ayam nggak pernah ditolak, dia 1009 kali tolak. Mana mbahmu? Mbahmu bikin ayam gosong mau makan kan? Soalnya nggak ada lagi kan? Oh boleh buat kan? Dia 1009 kali resepnya Kentucky ditolak. 1009 kali. Masih ngotot dan akhirnya sukses, dibilangnya jagonya ayam. Perhatikan, jagonya lampu, menemukan lampu 2000 kali. Jagonya ayam 1009 kali. Abraham Lincoln, wah, bukan manusia ini. 45 tahun gagal. 45 tahun. Lo bayangin aja hidup lo 45 tahun. Jadi apapun juga ditolak. Jadi apapun juga nggak bisa. Tapi lucunya, ketika ditolak dia makin tinggi daftarnya. Contoh, gampangnya, ketua RT ditolak, dia daftar di ketua RW. Ketua RW ditolak, dia daftar jadi lurah. Ditolak, dia jadi camat. Ketika camat tolak, bupati. Bupati tolak, dia bilang ini, gubernur. Wah, sampai wakil presiden ditolak. Lucunya, 45 tahun kemudian dia bilang begini, selama 45 tahun saya baru sadar bahwa saya itu harus jadi presiden. Sinting nggak? Itu contoh manusia ditolak malah naik kelas. Baca bukunya, nonton filmnya. Yang bebasin itu kan, yang budak-budak datang itu 45 tahun ditolak. Kalau nggak ada dia, jadi apa sekarang? Semua budak masih ada. Gitu. Dan dia jadi presiden terpilih Amerika Serikat. Terpilih loh, bukan politik-politikisasi dan siapa ngegeng-ngegeng yang banyak itu, tapi terpilih, presiden terpilih. 45 tahun gagal. Orang dibilang apa? Abraham Lincoln pasti jagonya politik. Ada yang bilang orang presiden Amerika
bukan bidangnya. Ada yang berani bilang? Presiden Amerika bukan bidangnya politik. Nggak bisa, semua orang pasti bilang jagonya bidangnya. Kalau bidangnya kenapa 45 tahun ya? Berantakan kan otak lo? Berantakan tuh otak lo, langsung kacau. Jangan kira semua orang sukses adalah orang yang paling banyak gagal di bidang tersebut. Michael Jordan 10.000 kali gagal melempar basket. Michael Jordan adalah legenda basket, dewanya basket. Tapi tercatat 10.000 kali gagal lempar. 10.000 kali. Saking dia gagal, dia terusin. Sekarang gak pakai lihat juga dia masuk. Semua orang sukses adalah orang yang paling banyak gagal di bidangnya. Lu gak gagal karena gak pernah nyoba. Hebat lo memang. Lalu hebat, saking hebatnya gak pernah nyoba, gak pernah ngapa-ngapain. Luar biasa kegagalanmu. Jadi kalau Anda bandingkan kita sama Thomas Edison, lebih hebat kita kan? Thomas Edison gagal di bidang lampu, kita nggak pernah. Sorry ya, nggak level. Ya kan? Yang nemuin lampu siapa? Dia. Lo